Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk dalam kelas kita yang ke-13, topik ke-13 tentang penyelamatan dan akhir zaman. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami mau masuk dalam kelas kami mata kuliah agama Kristen. Tuhan berkati, urapi, biarlah kami semuanya mengerti apa yang kami pelajari hari ini dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-13. Topik yang ke-13 yaitu berbicara tentang penyelamatan dan akhir zaman. Lalu dengan subtopiknya adalah akhir zaman menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, bilakah akhir zaman tiba? Yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman. Yang keempat, akhir zaman adalah hari keselamatan. Teman-teman, saudara yang diberkati Tuhan, mahasiswa yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar tentang akhir zaman ada beberapa teologi yang harus kita pelajari. Ya, kalau berbicara tentang akhir zaman itu atau berbicara tentang eskatologi dalam bahasa Yunaninya, ya, eskatologi, maka kita harus belajar namanya ini apa ya, keselamatan ya, akhir zaman. Akhir zaman kita harus belajar kristologi. Yang kedua, pneumatologi. Yang ketiga, soteriologi. Kristologi ini belajar tentang Kristus. Ini pneumatologi belajar tentang Roh Kudus. Dan soteriologi berbicara tentang keselamatan. Jadi kalau kita mau belajar tentang akhir zaman, kita harus pelajari namanya kristologi, pneumatologi, dan soteriologi. Tetapi hari ini saya akan jelaskan secara umum, ya, secara Alkitabiah bagaimana tentang akhir zaman. Akhir zaman di dalam bahasa Yunani atau penyelamatan, ya, dikatakan dalam bahasa Yunani disebut dengan ekskatologi. Akhir zaman dalam bahasa Yunani, buka kurung bahasa Yunani disebut dengan ekskatologi. Jadi akhir zaman ini berbicara tentang bagaimana dunia. Bagaimana sebenarnya kalau di dalam Alkitab berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang Yesus datang. Ya, Yesus datang yang kedua kali. Kemarin dulu Tuhan Yesus sudah datang, ya kan? Lahir di Bethlehem. Lalu dia akan datang lagi, tetapi tidak lagi secara ambil wujud, ambil rupa seperti manusia, tetapi Yesus datang di awan-awan, ya. Bunyi tiupan sangkakala, kita orang-orang percaya akan naik ke surga, lalu yang tidak percaya akan mendapat hukuman. Akhir zaman menurut ilmu pengetahuan adalah akhir zaman di mana lenyapnya dunia, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda planet lainnya bertabrakan, lalu hancur bumi, ya, kena bumi atau hujan meteor, lalu terjadi hujan es. Dan di mana manusia tidak ada satupun yang mampu hidup, tidak ada manusia yang bertahan hidup. Dan itulah menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, akhir zaman itu ialah
di mana terjadinya benda-benda planet, ya, benda-benda planet seperti matahari, bulan, bintang, bumi, dan lain-lain bertabrakan dan hancur, lalu turun hujan es. Jadi lenyap bumi, hancur semua, nggak ada yang bisa bertahan hidup karena matahari, bulan, bintang, bumi, ya kan, bertabrakan lalu hancur, nggak ada orang hidup. Itu menurut ilmu pengetahuan. Kapan akhir zaman terjadi? Akhir zaman terjadi ada beberapa tokoh, ya. Bilangkah akhir zaman tiba? Yang pertama, ada beberapa tokoh yang mengatakan akhir zaman akan terjadi pada tahun 1914. Ini Charles Russell Rosoy, ya. Dia pendiri Saksi Jehovah. Dia katakan pada tahun 1914 Tuhan akan datang memakai baju putih. Charles Russell Rosoy, ya, dia katakan pada tahun 1914 Tuhan datang. Menurutnya pada tahun 1914 Tuhan datang dengan memakai baju putih. Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus sudah datang? Sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang secara manusia, secara yang dikatakannya Tuhan datang memakai baju putih atau jubah putih. Tuhan belum datang sampai hari ini. Tuhan belum datang. Jadi apa yang dikatakan oleh Charles Russell Rosoy, ya, ini tidak benar. Lalu ada lagi pendapat katakan bahwa pada tahun 1984 Yesus datang dan planet-planet akan sejajar. 1984 Tuhan datang dan planet-planet sejajar. Apakah ini sudah terjadi, teman-teman? Tidak terjadi sampai hari ini, tidak terjadi. Tuhan Yesus belum datang dan planet-planet tidak sejajar. Kalau planet-planet sejajar, teman-teman, ya, saudara, maka kehidupan tidak terjadi, bahkan dunia hancur, kiamat terjadi. Lalu ada lagi yang mengatakan dari Indonesia, Mama Loren. Mama Loren katakan kapan? Mama Loren katakan pada tanggal 12 bulan 12 jam 12, ya, tanggal 12 bulan 12 jam 12 tahun 2012. Apakah kiamat sudah terjadi? Belum. Sampai hari ini sudah tahun 2021, Tuhan belum datang. Lalu ada seorang teologi dari Inggris juga katakan Tuhan akan datang pada tahun 1996 jam 9. Tuhan juga belum datang. Ada banyak beberapa tokoh yang menyampaikan kapan Tuhan datang. Jadi, kapan akhir zaman tiba? Akhir zaman tiba, Yesus sendiri juga katakan tidak ada satupun orang yang tahu,
ya, kapan akhir zaman atau kiamat terjadi, tidak ada satupun yang tahu, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang, teman-teman. Bahkan Yesus sendiri juga katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7. Lalu dalam Matius pasal 24 ayat 36 dia katakan, tetapi tentang berita dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi kita nggak tahu kapan Yesus datang. Walaupun Yesus sendiri itu adalah Allah, tetapi Yesus juga bilang, saya tidak tahu. Ya, karena apa? Kalau kita sudah tahu, misalnya teman-teman, kita sudah tahu misalnya di hari atau nanti malam kita akan dicuri ya kan rumah kita, maka kalau ada infonya nanti jam 12 malam aku akan datang mencuri, ya, ambil barang-barang di rumahmu, pasti tindakan kita sudah ada. Tetapi kenapa Tuhan tidak memberitahunya? Supaya kita tetap berjaga-jaga. Yesus katakan kita hanya berjaga-jaga. Dan Yesus juga, Tuhan, hanya memberitahukan tanda-tanda akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 42. Matius pasal 24 ayat 42 dikatakan di sana adalah berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Lalu dikatakan juga kita harus hanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita percaya terus, beriman, setia kepada Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman ini yang perlu kita perhatikan. Tanda-tanda akhir zaman. Apa sih tanda-tandanya? Bahkan hari ini ya, sejak munculnya corona, COVID-19 juga dikatakan, diisukan tentang akhir zaman. Bahkan ketika vaksin sudah ada juga dikatakan itu merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman, karena ada di sana dibuat chip ya, anam-anam, di mana tanda anam-anam itu adalah tanda akhir zaman, tanda antikristus, pengikut setan yang mereka tidak percaya lagi. Jadi vaksin juga merupakan bagian dari akhir zaman, banyak yang katakan begitu ya. Tetapi saya katakan vaksin itu bukan bagian dari akhir zaman. Vaksin itu memang kita hidup hari ini di akhir zaman, tetapi vaksin itu merupakan alat di mana supaya imun tubuh kita naik. Karena di sana saya tidak temukan adanya chip. Kalau akhir zaman menurut Alkitab ya, chip tanda 66 itu akan dibuat di dahi atau di tangan kita. Lalu kalau kita masuk dalam sebuah minimarket, kita mau belanja, dengan menunjukkan chip itu, tanda 66 itu, kita bisa gratis, enak pelayanannya. Tetapi ingat, kita akan masuk neraka. Jangan coba untuk menerimanya. Jadi kita kembali ke tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman dari Matius pasal 24 ya, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke 28. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya, baca sendiri. Tanda-tanda akhir zaman itu adalah yang pertama, terjadinya peperangan. Terjadi peperangan. Saya mau tanya, apakah peperangan ini belum terjadi, teman-teman? Peperangan sudah terjadi di mana-mana. Mungkin kita hari ini enak belajar ya kan, enak menikmati makanan dan minuman. Tetapi kalau kita lihat dunia luar, waduh. Bahkan sekarang isunya Myanmar ya kan, antara pemerintah dengan pasukan militer, perang, ya, kudeta, terjadi kekacauan, keributan, dan di negara-negara sebelah juga. Jadi terjadi peperangan dikatakan.
tanda-tanda akhir zaman. Apakah peperangan sudah terjadi? Sudah. Ini tanda-tanda yang sudah digenapi. Akhir zaman sudah nyata. Yang pertama, yang kedua, gempa bumi dan kelaparan. Gempa bumi dan kelaparan. Apakah ini sudah terjadi? Gempa bumi, Indonesia berapa kali dijajah oleh gempa bumi, ya kan? Gunung Sinabung, batuk-batuk terus terjadi, ya, meletus-letus. Ini tanda-tanda dari akhir zaman dan sudah digenapi. Kelaparan sudah terjadi, apalagi anak kos. Jadi mari kita perhatikan firman Tuhan, teman-teman. Yang kedua, munculnya Mesias palsu. Munculnya Mesias palsu. Bisa dibaca juga Matius pasal 13. Munculnya Mesias palsu artinya adalah mereka mengaku-ngaku adalah dirinya Tuhan. Mereka mengaku-ngaku dirinya adalah penyelamat. Jadi akan ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Tuhan. Apakah ini sudah terjadi? Sudah terjadi juga. Ada beberapa yang saya tahu, dia ngaku-ngaku dirinya Tuhan, penyelamat. Lalu munculnya nabi-nabi palsu. Mengaku dirinya hamba Tuhan, mengaku dirinya adalah pelayan Tuhan, tetapi pengajarannya dan kehidupannya tidak benar. Apakah ini sudah terjadi? Sudah juga, banyak orang mengaku-ngaku dirinya hamba Tuhan atau nabi yang diutus oleh Tuhan. Lalu apalagi munculnya antikristus. Munculnya antikristus. Ini Wahyu pasal